Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya hanya dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 19 Oktober 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, para Tribuners, masyarakat di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi hari ini datang dari Jalan Pongtiko, yang dimana para Tribuners pada malam kemarin kebakaran terjadi di Jalan Pongtiko, Kecamatan Talo, Kota Makassar, yang menghanguskan sejumlah rumah. Dan untuk selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang, Anissa. Ya, lantas dapatkah diceritakan mengenai apa yang menjadi penyebab dari adanya kebakaran ini dan seperti apa kondisinya sampai hari ini sendiri, rekan Emba? Ya, baik, Anissa dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa kebakaran terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pontiku, Lorong 1, Kelurahan Latang, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Kebakaran ini mengakibatkan 10 unit rumah warga ludes terbakar, Anissa. Ya, lantas adakah keterangan mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran ini, rekan Emba? Ya, kronologi kebakaran menurut RT setempat dan Lurah Latang bermula dari ada salah satu rumah warga yang menyalakan lilin karena pada saat sebelum kejadian kawasan di Jalan Pontikuloro 1 ini terjadi pemadaman listrik sehingga warga menyalakan lilin. Tanpa sengaja lilin yang dinyalakan itu terjatuh dan mengenai kelambu di salah satu rumah warga dan mengakibatkan kobaran api. Kemudian di lokasi juga cuacanya anginnya cukup kencang sehingga menyebabkan api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Anissa. Ya, lantas dalam kejadian pada malam tadi, apakah pemadam kebakaran sebagai petugas yang harusnya menghentikan kobaran api dianggap datang tepat waktu atau seperti apa rekan Emba? Mengingat rumah yang hangus menyentuh sekitar 10 rumah, lantas apakah memang cukup terlambat atau seperti apa? Ya, memang sempat terjadi insiden keributan antara warga dan petugas dinas pemadam kebakaran di lokasi kejadian karena petugas damkar oleh warga dinilai lambat datang. Namun petugas damkar biasanya ketika informasi masuk lebih cepat, petugas damkar juga cepat mengakses ke lokasi. Kemungkinan ini ada informasi yang lambat sehingga petugas damkar juga sedikit lambat tiba di lokasi. Insiden keributan itu memicu pemukulan terhadap petugas damkar. Ada 3 petugas damkar yang kena pukulan oleh warga yang panik dan emosi atas kejadian itu. Selain itu, mobil armada dari Dinas Pemadam Kebakaran Makassar ini juga dirosaki, yaitu dilempari di bagian kaca depan, Anissa. Ya, selain dari amarah warga sekitar atas keterlambatan dari datangnya mobil damkar sendiri, apakah jalanan yang mampu diakses oleh tim dari pemadam kebakaran ke lokasi kejadian memang cukup sempit atau seperti apa rekan Ember? Ya, lokasi titik api ini berada di dalam lorong 1. Memang akses untuk armada masuk bisa, hanya saja saat kejadian lokasi juga dipadati warga sehingga menyulitkan armada damkar ini bergerak cepat atau bergerak leluasa di lokasi karena padatnya warga yang juga berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya ataupun ada yang sekedar menonton peristiwa itu, Nisa. Ya, dalam kejadian pada malam tadi yang tepatnya menghanguskan sebanyak 10 rumah, apakah ada korban yang berjatuhan dalam insiden ini, rekan Emba?
Ya, untuk korban luka ataupun jiwa, laporan sementara yang kami peroleh ini tidak ada. Alhamdulillah bersyukur warga di sana karena tidak ada yang menjadi korban. Hanya saja sekitar 43 jiwa dari 13 kepala keluarga ini kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi di posko pengungsian yang ditempatkan di masjid tepat di depan jalan lorong ini. Beberapa warga juga memilih mengungsi ke rumah keluarga dan kerabatnya karena di lokasi ini mereka satu rumpun juga begitu. Nisa. Ya, lantas adakah informasi mengenai langkah yang akan diambil oleh pemerintah atas kejadian ini berupa bantuan atau seperti apa, rekan Emba? Ya betul sekali dari Lurah Lalatang, Ibu Hasira, ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya eh, berusaha membangun dapur umum. Mungkin saat ini sudah berdiri dapur umumnya di dalam masjid dan juga posko pengungsian serta posko penyaluran bantuan yang ditempatkan di rumah RT setempat. Selain itu mereka juga berkoordinasi dengan BPBD ataupun dinas sosial untuk bagaimana bantuan terus mengalir ke warga. Begitu juga dengan petugas kesehatan dari puskesmas setempat itu dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi adanya warga yang sakit begitu. Ya, pertanyaan terakhir rekan Embas. Ya, pasca kejadian kebakaran pada tadi malam sendiri, api dapat dikatakan secara total sudah dipadamkan tepatnya pada pukul berapa? Apakah ada informasi mengenai hal tersebut rekan Emba? Ya, api secara total dapat dipadamkan itu sekitar pukul 00 lewat ya, mungkin sekitar 00.15 hingga 30 WITA, karena itu dia ada juga insiden keributan sehingga eh, proses pemadaman ini cukup memakan waktu juga dan eh, keributan itu beruntung cepat terlerai begitu sehingga pemadaman dapat berlangsung hingga api dipastikan betul-betul padam di lokasi. Ya, terima kasih banyak rekan Muslimin Emba atas laporan lengkapnya kepada para Tribuners mengenai kejadian adanya kebakaran di Jalan Pongtiku, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Terima kasih rekan Emba. Ya, dan selanjutnya Tribuners untuk Anda dikutip dari tribuntimur.com Makassar. Kebakaran yang menghanguskan 10 rumah di Jalan Pongtiku, Kecamatan Tallo, Makassar, diduga bersumber dari lilin yang terbakar pada Rabu malam tadi. Pasalnya, sesaat sebelum kobaran api muncul di Jalan Pongtiku Lorong 1 terjadi pemadaman listrik. Salah satu warga pun menerangi rumahnya menggunakan lilin, namun tanpa sadar lilin itu terjatuh dan mengenai kain kelambu hingga menimbulkan kobaran api. Mengutip kalimat dari RT setempat, yakni Faisal yang ditemui di lokasi tersebut pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pada pagi tadi, beliau menyampaikan bahwa infonya ada warga membakar lilin karena semalam memang mati lampu dan kemudian lilinnya terjatuh dan mengenai kelambu. Hal ini senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh Lurah Lalatang, Ibu Hasira saat ditemui di lokasi. Beliau juga menyampaikan bahwa sesuai dengan informasi yang beredar, ada warga yang membakar lilinnya dan terjatuh. Kemudian angin di lokasi juga cukup kencang sehingga api cepat untuk membesar dan menyebar. Dan sebelumnya diberitakan pula sejumlah rumah ludes terbakar di Jalan Pongtiku, Lorong 1 Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada Rabu malam tadi. Ya, dan para Tribuners, selengkapnya beberapa cuplikan telah kami kumpulkan mengenai kejadian kebakaran tadi malam dan seperti apa kondisi 10 rumah tadi setelah kejadian kebakaran yang menimpa 10 rumah di Jalan Pongtiku, Kecamatan Tallo, Makassar pada malam tadi.
Ya, dan selanjutnya selaku lurah dari Lalatang sendiri, berikut adalah sesi wawancara yang dilakukan oleh Lurah Lalatang, Ibu Hasirah, mengenai kejadian pada malam tadi. Rumah 10 rumah, jumlah kakak 13, jumlah warga 43. 43. Saat ini langkah yang diambil pihak kelurahan, Bu, terkait korban ini? Kami sudah berkomunikasi dengan semua pihak. Sekarang ini ada standby dokter untuk kesehatan dari puskesmas. Kami juga sudah berhubungan dengan dinas sosial, insya Allah mau ada dapur umum. Dapur umum. Dan insya Allah posko kami ditempatkan di rumah Pak RT. Posko penyaluran bantuan. Iya, posko penyaluran bantuan di rumah Pak RT yang khusus wilayah terdampak. Sejauh ini, Bu, ada berapa bantuan yang sudah masuk? Hari ini mulai pagi baru berapa kilo beras dengan telur berapa. Maksudnya Iya. intinya sudah ada masuk, Bu, ya? Ya, uang tunai ada berapa? Belum terhitung. Iya. Ibu, kronologi dari kebakaran ini bagaimana ceritanya, Bu? Iya. Menurut cerita warga, tapi belum pasti Iya. juga itu dari sumber yang rumah pertama itu lilin. Oh, lilin. Padam listrik ya waktu kejadian? Kebetulan kejadiannya lagi padam, kasih menyala lilin, lilinnya jatuh. Kebetulan tidak ada air. Memang wilayah ini terdampak paling pertama kekurangan air. Kekeringan juga sini. Kekeringan. Oh iya. Ada beberapa kali saya subsidi air di sini, tapi pekan ini belum dapat. Jadi mungkin keresahan lainnya ada air, mungkin tidak sampai. Tidak cepat membesar maksudnya. Bersamaan dengan angin kencang tadi. Angin kencang. Ibu, semalam infonya ada insiden juga sama petugas damkar dan warga. Iya, sempat ada insiden. Insiden seperti apa itu? Saya juga tidak tahu pasti karena sudah kejadian saya tiba di wilayah. Cuma menurut informasi staf saya duluan di sini, iya kejadiannya mungkin kesalahpahaman. Itu persoalan teknis bagaimana menyelesaikan kebakaran, tapi mungkin. Ya, demikianlah liputan yang dapat kami laporkan selengkapnya mengenai kejadian kebakaran di Jalan Pongtiku, Kecamatan Talo, Kota Makassar untuk Anda para Tribuners. Dan jangan lupa saksikan informasi serta berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya hanya dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 19 Oktober 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, para Tribuners, masyarakat di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi hari ini datang dari Jalan Pongtiko, yang dimana para Tribuners pada malam kemarin kebakaran terjadi di Jalan Pongtiko, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang menghanguskan sejumlah rumah. Dan untuk selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang Anissa. Ya, lantas dapatkah diceritakan mengenai apa yang menjadi penyebab dari adanya kebakaran ini dan seperti apa kondisinya sampai hari ini sendiri rekan Emba? Ya, baik Anissa dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kebakaran terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pontiku Lorong 1, Kelurahan Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kebakaran ini mengakibatkan 10 unit rumah warga ludes terbakar. Anissa. Ya, lantas adakah keterangan mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran ini, rekan Emba? Ya, kronologi kebakaran menurut RT setempat dan Lurah Latang bermula dari ada salah satu rumah warga yang menyalakan lilin karena pada saat sebelum kejadian kawasan di Jalan Pontiku Lorong 1 ini terjadi pemadaman listrik, sehingga warga menyalakan lilin. Tanpa sengaja lilin yang dinyalakan itu terjatuh dan mengenai kelambu di salah satu rumah warga dan mengakibatkan kobaran api. Kemudian di lokasi juga cuacanya anginnya cukup kencang sehingga menyebabkan api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Anissa. Ya, lantas dalam kejadian pada malam tadi, apakah pemadam kebakaran sebagai petugas yang harusnya menghentikan kobaran api dianggap datang tepat waktu atau seperti apa rekan Emba? Mengingat rumah yang hangus menyentuh sekitar 10 rumah, lantas apakah memang cukup terlambat atau seperti apa? Ya, memang sempat terjadi insiden keributan antara warga dan petugas dinas pemadam kebakaran di lokasi kejadian karena petugas damkar oleh warga dinilai lambat datang. Namun petugas damkar biasanya ketika informasi masuk lebih cepat, petugas damkar juga cepat mengakses ke lokasi. Kemungkinan ini ada informasi yang lambat sehingga petugas damkar juga sedikit lambat tiba di lokasi. Insiden keributan itu memicu pemukulan terhadap petugas damkar. Ada 3 petugas damkar yang kena pukulan oleh warga yang panik dan emosi atas kejadian itu. Selain itu, mobil armada dari Dinas Pemadam Kebakaran Makassar ini juga dirosaki, yaitu dilempari di bagian kaca depan. Anissa. Ya, selain dari amarah warga sekitar atas keterlambatan dari datangnya mobil damkar sendiri, apakah jalanan yang mampu diakses oleh tim dari pemadam kebakaran ke lokasi kejadian memang cukup sempit atau seperti apa rekan Emba? Ya, lokasi titik api ini berada di dalam lorong 1. Memang akses untuk armada masuk bisa, hanya saja saat kejadian lokasi juga dipadati warga sehingga menyulitkan armada damkar ini bergerak cepat atau bergerak leluasa di lokasi karena padatnya warga yang juga berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya ataupun ada yang sekedar menonton peristiwa itu. Anissa. Ya, dalam kejadian pada malam tadi yang tepatnya menghanguskan sebanyak 10 rumah, apakah ada korban yang berjatuhan dalam insiden ini, rekan Emba?
Ya, untuk korban luka ataupun jiwa, laporan sementara yang kami peroleh ini tidak ada. Alhamdulillah bersyukur warga di sana karena tidak ada yang menjadi korban. Hanya saja sekitar 43 jiwa dari 13 kepala keluarga ini kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi di posko pengungsian yang ditempatkan di masjid tepat di depan jalan lorong ini. Beberapa warga juga memilih mengungsi ke rumah keluarga dan kerabatnya karena di lokasi ini mereka satu rumpun juga begitu. Ya, lantas adakah informasi mengenai langkah yang akan diambil oleh pemerintah atas kejadian ini berupa bantuan atau seperti apa, rekan Emba? Ya betul sekali, dari Lurah Lalatang, Ibu Hasira, ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya berusaha membangun dapur umum. Mungkin saat ini sudah berdiri dapur umumnya di dalam masjid dan juga posko pengungsian serta posko penyaluran bantuan yang ditempatkan di rumah RT setempat. Selain itu mereka juga berkoordinasi dengan BPBD ataupun dinas sosial untuk bagaimana bantuan terus mengalir ke warga. Begitu juga dengan petugas kesehatan dari puskesmas setempat itu dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi adanya warga yang sakit begitu. Ya, pertanyaan terakhir rekan Embas. Ya, pasca kejadian kebakaran pada tadi malam sendiri, api dapat dikatakan secara total sudah dipadamkan tepatnya pada pukul berapa? Apakah ada informasi mengenai hal tersebut, rekan Emba? Ya, api secara total dapat dipadamkan itu sekitar pukul 00 lewat ya, mungkin sekitar 00.15 hingga 30 WITA, karena itu dia ada juga insiden keributan sehingga proses pemadaman ini cukup memakan waktu juga, dan keributan itu beruntung cepat terlerai begitu sehingga pemadaman dapat berlangsung hingga api dipastikan betul-betul padam di lokasi. Ya, terima kasih banyak rekan Muslimin Emba atas laporan lengkapnya kepada para Tribuners mengenai kejadian adanya kebakaran di Jalan Pongtiku, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Terima kasih rekan Emba. Ya, dan selanjutnya Tribuners untuk Anda dikutip dari tribuntimur.com Makassar. Kebakaran yang menghanguskan 10 rumah di Jalan Pongtiku, Kecamatan Tallo, Makassar diduga bersumber dari lilin yang terbakar pada Rabu malam tadi. Pasalnya, sesaat sebelum kobaran api muncul di Jalan Pongtiku Lorong 1 terjadi pemadaman listrik. Salah satu warga pun menerangi rumahnya menggunakan lilin, namun tanpa sadar lilin itu terjatuh dan mengenai kain kelambu hingga menimbulkan kobaran api. Mengutip kalimat dari RT setempat, yakni Faisal yang ditemui di lokasi tersebut pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pada pagi tadi, beliau menyampaikan bahwa infonya ada warga membakar lilin karena semalam memang mati lampu dan kemudian lilinnya terjatuh dan mengenai kelambu. Hal ini senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh Lurah Lalatang, Ibu Hasira saat ditemui di lokasi. Beliau juga menyampaikan bahwa sesuai dengan informasi yang beredar, ada warga yang membakar lilinnya dan terjatuh. Kemudian angin di lokasi juga cukup kencang sehingga api cepat untuk membesar dan menyebar. Dan sebelumnya diberitakan pula sejumlah rumah ludes terbakar di Jalan Pongtiku, Lorong 1 Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada Rabu malam tadi. Ya, dan para Tribuners, selengkapnya beberapa cuplikan telah kami kumpulkan mengenai kejadian kebakaran tadi malam dan seperti apa kondisi 10 rumah tadi setelah kejadian kebakaran yang menimpa 10 rumah di Jalan Pongtiku, Kecamatan Tallo, Makassar pada malam tadi.
Ya, dan selanjutnya selaku lurah dari Lalatang sendiri, berikut adalah sesi wawancara yang dilakukan oleh Lurah Lalatang, Ibu Hasirah, mengenai kejadian pada malam tadi. Rumah 10 rumah, jumlah kakak 13, jumlah warga 43. 43. Saat ini langkah yang diambil pihak kelurahan, Bu, terkait korban ini? Kami sudah berkomunikasi dengan semua pihak. Sekarang ini ada standby dokter untuk kesehatan dari puskesmas. Kami juga sudah berhubungan dengan dinas sosial, insya Allah mau ada dapur umum. Dapur umum. Dan insya Allah posko kami ditempatkan di rumah Pak RT. Posko penyaluran bantuan. Iya, posko penyaluran bantuan di rumah Pak RT yang khusus wilayah terdampak. Sejauh ini, Bu, ada berapa bantuan yang sudah masuk? Hari ini mulai pagi baru berapa kilo beras dengan telur berapa. Maksudnya Iya. intinya sudah ada masuk, Bu, ya? Ya, uang tunai ada berapa? Belum terhitung. Iya. Jadi, Bu, kronologi dari kebakaran ini bagaimana ceritanya, Bu? Iya. Menurut cerita warga, tapi belum pasti Iya. juga itu dari sumber yang rumah pertama itu lilin. Oh, lilin. Padam listrik ya waktu kejadian? Kebetulan kejadiannya lagi padam, kasih menyala lilin, lilinnya jatuh. Kebetulan tidak ada air. Memang wilayah ini terdampak paling pertama kekurangan air. Kekeringan juga sini. Kekeringan. Oh, iya. Ada beberapa kali saya subsidi air di sini, tapi pekan ini belum dapat. Jadi mungkin keresahan lainnya ada air, mungkin tidak sampai. Tidak cepat membesar maksudnya. Bersamaan dengan angin kencang tadi. Angin kencang. Ibu, semalam infonya ada insiden juga sama petugas damkar dan warga. Iya, sempat ada insiden. Insiden seperti apa itu? Saya juga tidak tahu pasti karena sudah kejadian saya tiba di wilayah. Cuma menurut informasi staf saya duluan di sini, iya kejadiannya mungkin kesalahpahaman. Itu persoalan teknis bagaimana menyelesaikan kebakaran, tapi mungkin. Ya, demikianlah liputan yang dapat kami laporkan selengkapnya mengenai kejadian kebakaran di Jalan Pongtiku, Kecamatan Talo, Kota Makassar untuk Anda para Tribuners. Dan jangan lupa saksikan informasi serta berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya hanya dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 19 Oktober 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, para Tribuners, masyarakat di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi hari ini datang dari Jalan Pongtiko, yang dimana para Tribuners pada malam kemarin kebakaran terjadi di Jalan Pongtiko, Kecamatan Talo, Kota Makassar, yang menghanguskan sejumlah rumah. Dan untuk selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang, Anissa. Ya, lantas dapatkah diceritakan mengenai apa yang menjadi penyebab dari adanya kebakaran ini dan seperti apa kondisinya sampai hari ini sendiri, rekan-rekan? Ya, baik, Anissa dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kebakaran terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pontiku, Lorong 1, Kelurahan Latang, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Kebakaran ini mengakibatkan 10 unit rumah warga ludes terbakar. Anissa. Ya, lantas adakah keterangan mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran ini, rekan Emba? Ya, kronologi kebakaran menurut RT setempat dan Lurah Latang, bermula dari ada salah satu rumah warga yang menyalakan lilin karena pada saat sebelum kejadian kawasan di Jalan Pontiku Lorong 1 ini terjadi pemadaman listrik, sehingga warga menyalakan lilin. Tanpa sengaja lilin yang dinyalakan itu terjatuh dan mengenai kelambu di salah satu rumah warga dan mengakibatkan kobaran api. Kemudian di lokasi juga cuacanya anginnya cukup kencang sehingga menyebabkan api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Anissa. Ya, lantas dalam kejadian pada malam tadi, apakah pemadam kebakaran sebagai petugas yang harusnya menghentikan kobaran api dianggap datang tepat waktu atau seperti apa rekan Emba? Mengingat rumah yang hangus menyentuh sekitar 10 rumah, lantas apakah memang cukup terlambat atau seperti apa? Ya, memang sempat terjadi insiden keributan antara warga dan petugas dinas pemadam kebakaran di lokasi kejadian karena petugas damkar oleh warga dinilai lambat datang. Namun petugas damkar biasanya ketika informasi masuk lebih cepat, petugas damkar juga cepat mengakses ke lokasi. Kemungkinan ini ada informasi yang lambat sehingga petugas damkar juga sedikit lambat tiba di lokasi. Insiden keributan itu memicu pemukulan terhadap petugas damkar. Ada 3 petugas damkar yang kena pukulan oleh warga yang panik dan emosi atas kejadian itu. Selain itu, mobil armada dari Dinas Pemadam Kebakaran Makassar ini juga dirosaki, yaitu dilempari di bagian kaca depan. Anissa. Ya, selain dari amarah warga sekitar atas keterlambatan dari datangnya mobil damkar sendiri, apakah jalanan yang mampu diakses oleh tim dari pemadam kebakaran ke lokasi kejadian memang cukup sempit atau seperti apa rekan Emba? Ya, lokasi titik api ini berada di dalam lorong 1. Memang akses untuk armada masuk bisa, hanya saja saat kejadian lokasi juga dipadati warga sehingga menyulitkan armada damkar ini bergerak cepat atau bergerak leluasa di lokasi karena padatnya warga yang juga berusaha membantu memadamkan api dengan alat seadanya ataupun ada yang sekedar menonton peristiwa itu. Nisa. Ya, dalam kejadian pada malam tadi yang tepatnya menghanguskan sebanyak 10 rumah, apakah ada korban yang berjatuhan dalam insiden ini, rekan Emba?
Ya, untuk korban luka ataupun jiwa, laporan sementara yang kami peroleh ini tidak ada. Alhamdulillah bersyukur warga di sana karena tidak ada yang menjadi korban. Hanya saja sekitar 43 jiwa dari 13 kepala keluarga ini kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi di posko pengungsian yang ditempatkan di masjid tepat di depan jalan lorong ini. Beberapa warga juga memilih mengungsi ke rumah keluarga dan kerabatnya karena di lokasi ini mereka satu rumpun juga begitu. Ya, lantas adakah informasi mengenai langkah yang akan diambil oleh pemerintah atas kejadian ini berupa bantuan atau seperti apa, rekan Emba? Ya betul sekali, dari Lurah Lalatang, Ibu Hasira, ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya berusaha membangun dapur umum. Mungkin saat ini sudah berdiri dapur umumnya di dalam masjid dan juga posko pengungsian serta posko penyaluran bantuan yang ditempatkan di rumah RT setempat. Selain itu mereka juga berkoordinasi dengan BPBD ataupun dinas sosial untuk bagaimana bantuan terus mengalir ke warga. Begitu juga dengan petugas kesehatan dari puskesmas setempat itu dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi adanya warga yang sakit begitu. Ya, pertanyaan terakhir rekan Embas. Ya, pasca kejadian kebakaran pada tadi malam sendiri, api dapat dikatakan secara total sudah dipadamkan tepatnya pada pukul berapa? Apakah ada informasi mengenai hal tersebut, rekan Emba? Ya, api secara total dapat dipadamkan itu sekitar pukul 00 lewat ya, mungkin sekitar 00.15 hingga 30 WITA, karena itu dia ada juga insiden keributan sehingga proses pemadaman ini cukup memakan waktu juga, dan keributan itu beruntung cepat terlerai begitu sehingga pemadaman dapat berlangsung hingga api dipastikan betul-betul padam di lokasi. Ya, terima kasih banyak rekan Muslimin Emba atas laporan lengkapnya kepada para Tribuners mengenai kejadian adanya kebakaran di Jalan Pongtiku, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Terima kasih rekan Emba. Ya, dan selanjutnya Tribuners untuk Anda dikutip dari tribuntimur.com Makassar. Kebakaran yang menghanguskan 10 rumah di Jalan Pongtiku, Kecamatan Talo, Makassar diduga bersumber dari lilin yang terbakar pada Rabu malam tadi. Pasalnya, sesaat sebelum kobaran api muncul di Jalan Pongtiku Lorong 1 terjadi pemadaman listrik. Salah satu warga pun menerangi rumahnya menggunakan lilin, namun tanpa sadar lilin itu terjatuh dan mengenai kain kelambu hingga menimbulkan kobaran api. Mengutip kalimat dari RT setempat, yakni Faisal yang ditemui di lokasi tersebut pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pada pagi tadi, beliau menyampaikan bahwa infonya ada warga membakar lilin karena semalam memang mati lampu dan kemudian lilinnya terjatuh dan mengenai kelambu. Hal ini senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh Lurah Lalatang, Ibu Hasira saat ditemui di lokasi. Beliau juga menyampaikan bahwa sesuai dengan informasi yang beredar, ada warga yang membakar lilinnya dan terjatuh. Kemudian angin di lokasi juga cukup kencang sehingga api cepat untuk membesar dan menyebar. Dan sebelumnya diberitakan pula sejumlah rumah ludes terbakar di Jalan Pongtiku, Lorong 1 Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Rabu malam tadi. Ya, dan para Tribuners, selengkapnya beberapa cuplikan telah kami kumpulkan mengenai kejadian kebakaran tadi malam dan seperti apa kondisi 10 rumah tadi setelah kejadian kebakaran yang menimpa 10 rumah di Jalan Pongtiku, Kecamatan Talo, Makassar pada malam tadi.
Ya, dan selanjutnya selaku lurah dari Lalatang sendiri, berikut adalah sesi wawancara yang dilakukan oleh Lurah Lalatang, Ibu Hasirah, mengenai kejadian pada malam tadi. Rumah 10 rumah, jumlah kakak 13, jumlah warga 43. 43. Saat ini langkah yang diambil pihak kelurahan, Bu, terkait korban ini? Kami sudah berkomunikasi dengan semua pihak. Sekarang ini ada standby dokter untuk kesehatan dari puskesmas. Kami juga sudah berhubungan dengan dinas sosial. Insya Allah mau ada dapur umum. Dapur umum. Disediakan. Dan insya Allah posko kami ditempatkan di rumah Pak RT. Posko penyaluran bantuan. Iya, posko penyaluran bantuan di rumah Pak RT yang khusus wilayah terdampak. Sejauh ini, Bu, ada berapa bantuan yang sudah masuk? Hari ini mulai pagi baru berapa kilo beras dengan telur berapa. Maksudnya Iya. intinya sudah ada masuk, Bu, ya? Ya, uang tunai ada berapa? Belum terhitung. Iya. Ibu, kronologi dari kebakaran ini bagaimana Kronologis, ceritanya, Bu? Iya. menurut cerita warga, tapi belum pasti Iya. juga itu dari sumber yang rumah pertama itu lilin. Oh, lilin. Padam listrik ya waktu kejadian? Kebetulan kejadiannya lagi padam, kasih menyala lilin, lilinnya jatuh. Kebetulan tidak ada air. Memang wilayah ini terdampak paling pertama kekurangan air. Kekeringan juga sini. Kekeringan. Oh iya. Ada beberapa kali saya subsidi air di sini, tapi pekan ini belum dapat. Jadi mungkin seandainya ada air mungkin tidak sampai Tidak cepat membesar maksudnya. bersamaan dengan angin kencang. Angin kencang. Siap. Ibu, semalam infonya ada insiden juga sama petugas damkar dengan warga. Iya, sempat ada insiden. Insiden seperti apa itu? Saya juga tidak tahu pasti karena sudah kejadian saya tiba di wilayah. Cuma menurut informasi staf saya Iya. duluan di sini, iya kejadiannya mungkin kesalahpahaman. Itu persoalan teknis bagaimana menyelesaikan Kebakaran ini. kebakaran, tapi mungkin Ya, demikianlah liputan yang dapat kami laporkan selengkapnya mengenai kejadian kebakaran di Jalan Pongtiku, Kecamatan Talo, Kota Makassar untuk Anda para Tribuners. Dan jangan lupa saksikan informasi serta berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya hanya dalam Tribun Timur Update edisi Kamis 19 Oktober 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, para Tribuners, masyarakat di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi hari ini datang dari Jalan Pongtiko, yang dimana para Tribuners pada malam kemarin kebakaran terjadi di Jalan Pongtiko, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang menghanguskan sejumlah rumah. Dan untuk selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Kebanggaan Tribun Timur. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang Anissa. Ya, lantas dapatkah diceritakan mengenai apa yang menjadi penyebab dari adanya kebakaran ini dan seperti apa kondisinya sampai hari ini sendiri rekan Emba? Ya, baik Anissa dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa kebakaran terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pontiku Lorong 1, Kelurahan Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kebakaran ini mengakibatkan 10 unit rumah warga ludes terbakar. Anissa. Ya, lantas adakah keterangan mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran ini rekan Emba? Ya, kronologi kebakaran menurut RT setempat dan Lurah Latang bermula dari ada salah satu rumah warga yang menyalakan lilin karena pada saat sebelum kejadian kawasan di Jalan Pontikuloro 1 ini terjadi pemadaman listrik sehingga warga menyalakan lilin. Tanpa sengaja lilin yang dinyalakan itu terjatuh dan mengenai kelambu di salah satu rumah warga dan mengakibatkan kobaran api. Kemudian di lokasi juga cuacanya anginnya cukup kencang sehingga menyebabkan api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Anissa.